Ngomongin soal wasir ya, kebanyakan dari kita pasti langsung mikir, ini pasti gara-gara kelamaan duduk. Tapi, gimana kalau ternyata ceritanya nggak sesimpel itu? Yuk kita kupas tuntas fakta sebenarnya di balik kondisi yang sering banget disalahpahami ini. Nah kan, pasti banyak yang langsung mengangguk setuju lihat pertanyaan ini. Tapi faktanya, kalau kita cuma menyalahkan kursi atau kebiasaan duduk kita, itu kurang tepat. Ternyata nih, ada banyak faktor lain dari gaya hidup kita yang perannya jauh lebih besar. Penasaran? Oke, sebelum kita bahas penyebabnya, kita lihat dulu. Seberapa umum sih kondisi ini? Siap-siap ya, karena angkanya mungkin bakal bikin Anda kaget. Coba lihat di angka ini. 1 dari 6 orang dewasa. Ini bukan angka sembarangan loh, ini data dari studi besar ke hampir 200.000 orang. Artinya apa? Artinya kemungkinan besar ada orang yang kita kenal pernah mengalaminya. Jadi ini jelas bukan masalah yang bisa dianggap sepele ya. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, datanya nunjukin kalau perempuan ternyata lebih sering kena daripada laki-laki. Menarik ya. Ini langsung bikin kita mikir, kenapa bisa gitu? Pasti ada faktor lain yang berperan di sini kan? Nah, ini dia intinya. Kita sekarang masuk ke bagian faktor resiko. Yuk, kita ungkap apa aja sih penyebab sebenarnya di balik angka-angka tadi. Jadi, buang jauh-jauh pikiran kalau penyebabnya cuma satu. Ternyata ini tuh gabungan dari banyak hal. Lihat aja daftarnya, mulai dari usia, kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, berat badan, bahkan jenis kelamin dan riwayat melahirkan. Semuanya punya andil. Gambar ini yang diambil dari sumber aslinya seolah-olah menyatukan semua petunjuk tadi. Coba perhatikan deh, semua faktor risiko yang kelihatannya beda-beda, kayak berat badan berlebih atau kehamilan, ternyata muaranya satu, peningkatan tekanan di dalam perut. Itulah kata kuncinya. Dan kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Perut makin besar, tekanan meningkat. Simpel banget kan? Tekanan ekstra inilah yang akhirnya jadi beban buat pembuluh darah di bagian bawah tubuh kita. Nah, dari situlah masalah wasil ini bermula. Oke, kita udah tahu sekarang penyebabnya apa. Nah, sekarang bagian yang paling penting, gimana cara mencegahnya. Tenang, langkah-langkahnya ternyata cukup sederhana dan bisa banget kita kendalikan sendiri. Jadi, kuncinya itu ada di gaya hidup kita. Pertama, jaga berat badan ideal buat ngurangin tekanan dari dalam. Kedua, biar urusan di toilet lebih lancar, perbanyak serat dan minum air. Ini penting supaya kita nggak perlu mengejan berlebihan. Ketiga, berhenti merokok demi kesehatan pembuluh darah kita. Dan yang paling penting, kalau mulai ada keluhan, jangan malu atau ditunda-tunda. Segera ngobrol sama dokter ya. Jadi, dari semua obrolan kita tadi, apa sih poin-poin penting yang harus kita bawa pulang? Yuk kita rangkum sebentar. Ada 3 hal yang perlu banget kita ingat. Pertama, ini kondisi yang umum, bukan aib, dan yang paling penting, bisa dicegah. Kedua, akar masalahnya itu ada di pilihan gaya hidup kita sehari-hari. Dan yang ketiga, kuncinya ada di pengelolaan berat badan, tekanan darah, dan komitmen buat berhenti merokok. Oh ya, sebagai informasi, semua data dan tips bermanfaat yang kita bahas hari ini sumbernya dari kampanye kesehatan yang diadakan oleh Rumah Sakit AR Bunda Prabu Muli. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat jadi bahan renungan. Sekarang, setelah tahu risiko yang sebenarnya, coba pikirkan, kira-kira perubahan kecil apa sih yang bisa Anda mulai lakukan hari ini juga untuk menjaga kesehatan Anda? Terima kasih sudah menyimak,